الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, para imam masjid, para muadzin, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat fardhu isya, baik yang langsung hadir di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau maupun yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan fanspage Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Insyaallah kita semua, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jualah sehingga sampai pada detik ini kita masih mampu melaksanakan segala bentuk aktivitas kita, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat fardhu isya secara berjamaah. Insyaallah kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita hadirkan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan istiqamah kita terus membaca salawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil akhir, di hari di mana tak ada pertolongan selain pertolongan dari baginda Rasul, di saat itu kita mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat fardhu isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kehidupan yang hari ini kita jalani pasti ada akhirnya. Kehidupan yang kita lalui hari ini pasti ada habisnya. Maka sebagai orang yang beriman tentu kita tidak ingin terlalu terlena dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak menjadikan fokus utama kita terhadap kehidupan dunia ini, melainkan
yang menjadi fokus utama kita adalah yaitu kehidupan setelah hidup hari ini. Kehidupan akhirat yang jelas-jelas kita yakini bahwa kehidupan itulah yang kekal dan abadi, yang terbaik. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita mempersiapkan agar kemudian kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu tidak hanya kehidupan di dunia ini saja, melainkan kehidupan yang paling kita idamankan, yaitu adalah kehidupan di akhirat kelak. Dan salah satu langkah untuk mencapai kehidupan tersebut adalah kematian. Dan ketika kematian yang kita alami nantinya berakhir dengan tidak baik, kehidupan yang kita lalui ini kemudian berakhir tidak baik, maka pasti kita tidak akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Karena sejatinya kematian yang indah itu akan menunjukkan seseorang ke dalam kebahagiaan. Sementara kematian yang berakhir dengan tidak baik atau kita kenal dengan su'ul khatimah, maka itu adalah awal daripada musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, di akhir kehidupan ini dengan akhir yang tidak baik. Atau kita lebih sering mendengarnya dengan istilah su'ul khatimah. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwasanya su'ul khatimah itu adalah ayyamutal insan ala halatin, yaitu ketika seseorang meninggal dunia pada saat yuskhitallahu ta'ala bih, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya. Karena apa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena saat itu dia berada di tempat yang tidak baik. Dan itu juga bisa menunjukkan seseorang terhadap meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kata Al-Alamah Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar, beliau menukilkan bahwasanya ada beberapa perilaku yang kemudian mampu mengundang seseorang dalam kematian yang tidak baik atau kematian yang berakhir dengan keburukan. Yaitu kata beliau, qalu, para ulama berkata, wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah, dan kebanyakan yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu adalah al-mutahawinu bis-shalah, yaitu perilaku yang ketika kita melakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan terus-menerus, maka dia mampu mengundang kematian yang tidak baik atau kematian yang su'ul khatimah. Yang pertama kata beliau adalah al-mutahawinu bis-shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa meremehkan dan juga melalaikan sholat. Kenapa ketika seseorang meremehkan atau kemudian dia melalaikan terhadap sholat, mampu membuat seseorang itu kelak pada akhir hidupnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Karena
Kata para ulama menjelaskan juga bahwasanya salat merupakan ibadah paling penting dalam kehidupan kita ini. Salat merupakan ibadah yang paling pokok di dalam agama ini. Oleh sebab itu ketika seseorang kemudian melalaikan salat, meremehkan salat, maka dikhawatirkan ia kemudian meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah atau berakhir dalam keadaan yang tidak baik. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Bahwasanya amal perbuatan yang pertama kali dihisab terhadap seorang hamba itu adalah salat. Ketika fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, maka ketika salat yang ia kerjakan ini, salat yang ia laksanakan dalam setiap harinya ini senantiasa baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan memperoleh keberuntungan, menjadi orang yang sukses di akhirat kelak. Wa in fasadat, tetapi ketika solat yang ia kerjakan ini tidak baik atau rusak solatnya, maka dia faqad khaba wa khasira, maka dia menjadi orang yang merugi. Oleh sebab itu, ya, ketika kita tak mampu memperhatikan solat ini kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita lalai, kita meremehkan akan pekerjaan solat, ya, dikhawatirkan kelak ketika meninggal dunia, ketika berakhir umur hidupnya, maka dikhawatirkan akan berada dalam kondisi su'ul khatimah. Kemudian salat juga merupakan pembeda antara seseorang yang beriman dan juga orang yang kafir. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya perbedaan seseorang itu adalah di antara kafir dan juga beriman, yaitu adalah ketika dia meninggalkan sholatnya. Maka begitu penting sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga ketika kita melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat salat ini merupakan ibadah yang paling penting, ya. Kita lihat dalam proses Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ibadah salat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memerintahkan Rasulullah dan juga orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah berikan wahyu melalui malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan perintah haji, begitu juga dengan perintah zakat, ya, semuanya melalui wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi berbeda dengan sholat. Ketika sholat pertama kali diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung dijemput oleh Allah untuk menghadapnya, ya, untuk mencapai atau menerima perintah sholat pertama kali. Oleh sebab itu, ketika seseorang kemudian dia lalai, dia meremehkan terhadap ibadah sholat ini, maka dikhawatirkan kemudian wafatnya, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah atau tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama juga menjelaskan apa saja indikasi seseorang itu yang dikategorikan meremehkan sholat. Ada beberapa hal. Yang pertama, ya, dalam atau sebelum melaksanakan sholat itu sendiri. Orang yang meremehkan sholat itu cenderung ketika dia belum sholat, ya, sebelum melaksanakan ibadah sholat, dia tidak baik di dalam berwudu, ya, tidak menyempurnakan wudunya. Kemudian dia juga tidak
memperdulikan soal kebersihan lingkungan dan juga pakaian ia kenakan. Kemudian juga adalah yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat sementara dia mampu mengerjakannya di awal waktu. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan sholat sendiri, orang yang dikategorikan meremehkan sholat itu ya, yang kedua adalah mempermudah sholat sewaktu pelaksanaan. Ciri-cirinya seperti apa? Salah satunya adalah ketika seseorang tak memperhatikan tumakninah yang ada di dalam sholatnya, atau dia mendirikan sholat secara asal-asalan tanpa kemudian menyempurnakan syarat dan rukunnya. Kemudian juga dia lupa bahwasanya ketika sholat itu dia berada atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata para ulama, seseorang yang dikategorikan lalai di dalam sholat itu ya, adalah yang pertama, lalai pada waktu sholat, yaitu ketika pelaksanaan sholat itu sendiri ia lupa bahwa sholat yang ia kerjakan merupakan sebagai bentuk bahwasanya dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang lalai sholat juga bisa dilihat dari dia tidak mencapai dari tujuan utama dari pengerjaan sholat itu sendiri. Sholat itu adalah tujuan utamanya, yaitu agar kemudian mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang yang kemudian lalai dari mengingat dari sholatnya, lalai dari pengerjaan sholatnya itu sendiri adalah yaitu ketika sholat yang ia kerjakan tak mampu merubah dirinya terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah sholat fardhu isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang mampu mengundang seseorang meraih atau menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah al-mudaminu lisyirbil khamri, yaitu orang yang senantiasa mengkonsumsi minuman-minuman keras. Nah, ini juga ketika seseorang terus melakukan hal tersebut, maka dikhawatirkan akhir daripada hidupnya dalam kondisi yang su'ul khatimah. Karena apa? Karena khamar itu merusak diri seseorang. Ketika dia melakukan hal tersebut, maka bisa jadi kemudian dia melakukan dosa-dosa yang lain. Ketika dia meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi sesuatu yang mampu menghilangkan akal sehatnya, bisa jadi setelah ia lakukan hal tersebut dia akan melakukan dosa-dosa yang lain. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-khamru ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamar itu merupakan otak daripada sebab segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaribaha, sesiapapun mereka yang kemudian meminum minuman keras tersebut, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka solat yang ia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kurang selama 40 hari. Padahal kita tahu tadi bahwasanya solat itu merupakan pokok daripada agama kita, pokok daripada seluruh amal yang kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat fardhu isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang kemudian mengkonsumsi khamar secara terus-menerus, secara rutin, maka dia nanti dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang mampu atau perilaku yang mampu mengundang seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad adalah yaitu wal'aqu liwalidayhi, yaitu seseorang
yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap kita tidak ditakdirkan menjadi orang tua, tapi yakinlah bahwasanya setiap kita adalah seorang anak yang dilahirkan dari rahim orang tua. Seberapapun umur kita hari ini, baik masih muda maupun sudah tua, maka pasti kita posisinya hari ini menjadi seorang anak. Baik itu orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka ketika seseorang kemudian melalaikan orang tuanya, dia durhaka terhadap orang tuanya, dia kemudian tidak berbakti lagi kepada kedua orang tuanya, dikhawatirkan kemudian orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena tanpa orang tua mungkin hari ini kita tidak bisa berada di dunia ini. Karena tanpa orang tua mungkin kita hari ini tidak bisa menerima pendidikan yang lebih baik. Tanpa orang tua mungkin hari ini kita tidak bisa mendapatkan pelajaran, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak bisa kita melakukan apapun itu tanpa pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita, tanpa kemudian orang tua kita memberikan perawatan terhadap diri kita. Maka di dalam agama Islam kita yakini bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan ibadah terpanjang, merupakan ibadah yang memiliki posisi yang paling tinggi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu posisinya setelah perintah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka diperintahkan kepada kalian untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka oleh sebab itu orang tua yang hari ini sudah membesarkan kita, yang memberikan pendidikan kepada kita, yang memberikan nafkah kepada kita sehingga kita mampu seperti ini, itu mesti kita berbakti terus kepada mereka, mesti kita memberikan doa kepada mereka. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi bahkan itu bisa melukai hati orang tua kita. Bahkan menurut kita biasa-biasa saja, ternyata hal tersebut merupakan bentuk daripada kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Oleh sebab itu kita mesti memperhatikan betul hal sekecil apapun terhadap orang tua kita. Kadang-kadang yang tak terasa itu, apa Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang kehidupan kesehariannya itu merantau, kemudian dia pulang kampung, baik pulang kampung ketika lebaran ya, atau ketika liburan dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal-hal sepele yang ia sering lakukan yang tak terasa dia seolah-olah merasa biasa saja. Rupanya itu sebagai, mungkin bisa dikategorikan sebagai bentuk kedurhakaan kepada orang tuanya. Dia sering kadang-kadang menyuruh orang tuanya minta masakan atau makanan kesukaan dia waktu kecil terdahulu, padahal orang tuanya hari ini, ibunya hari ini tidak semudah dulu lagi, tidak mampu mungkin melakukan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu ketika kita ingin betul-betul berbakti kepada orang tua kita, kita perhatikan betul, kita berikan doa terbaik untuk orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Agar apa? Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala hindarkan akhir dari kehidupan kita itu kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu ya Bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perilaku yang mampu mengundang seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah walladzi yu'dil muslimin
mereka yang sering menyakiti atau menzalimi saudaranya sesama muslim. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, mungkin hari ini di antara kita jarang mungkin ada yang ribut dengan tetangganya, jarang mungkin di antara kita yang melakukan tindakan yang tidak baik terhadap tetangga kita secara tingkah laku kita. Tetapi mungkin kadang-kadang ada hal-hal lain yang kita lakukan, terlebih di media sosial hari ini. Kadang-kadang hati kita itu miris sekali melihat sesuatu yang menjadi komentar-komentar di media sosial, ya. Kadang-kadang hal sepele yang dikomentari kemudian dengan penuh cacian, dengan penuh makian, ya, dengan penuh hinaan dan lain sebagainya. Padahal yang dia hina, yang dia caci itu saudaranya sesama muslim, dan juga rasa-rasanya tidak ada sedikit pun keuntungan atau kerugian terhadap dirinya. Terlebih hari ini berapa banyak saudara-saudara kita yang mengalami musibah, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kehidupan kepada mereka di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Maka sebagai orang yang beriman, yang kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna keimanan yang ada pada diri kita ini tanpa kemudian kita mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita melihat anak kita, ya, dalam kondisi yang belum makan atau belum sekolah, maka kita semaksimal mungkin akan berusaha bekerja untuk melakukan agar kemudian anak kita mampu makan atau mampu sekolah. Nah, hendaknya juga begitu ketika kita melihat ada saudara kita, ya, saudara kita sesama muslim yang kemudian mereka dalam kondisi kelaparan, kesusahan, ya, maka semestinya lah kita juga merasakan posisi yang sama terhadap mereka. Kita ulurkan tangan kita berikan bantuan. Orang yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang berlipat ganda, harta yang berlebih, maka hendaknya mereka kemudian membantu saudara-saudaranya, karena harta yang mereka dapatkan hari ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kelak di yaumil akhir akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya. Bahkan kalau nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala satu saja memberikan pertanyaan, tetapi ketika sampai pada posisi harta maka Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang dua pertanyaan, min aina iktasabat wa fima anfaqa. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana engkau habiskan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Bahkan saking kita itu dianjurkan untuk menjaga sesama terhadap muslim, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai menyatakan bahwasanya man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir, ya, yang tidak melakukan keburukan terhadap orang Islam, faqad adzani, maka seolah-olah dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Begitu luar biasanya Rasul menyampaikan, ya, terhadap orang yang beda agama dengan kita saja sampai begitu, apatah lagi kemudian terhadap orang-orang yang seakidah dengan kita sesama muslim. Maka mestinya kita terus saling senantiasa mendoakan, saling senantiasa bantu, saling senantiasa tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaatan, dan menghindarkan diri kita dari tolong menolong yang tidak baik atau dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, sesuatu atau perilaku yang mampu mengundang seseorang di dalam meninggal dalam keadaan yang tidak baik adalah wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir, yaitu orang yang senantiasa
melakukan dosa-dosa besar, alladzi lam yatubu ilallahi minha, yang mereka kemudian tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mampu kita kemudian hindarkan, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tentu setelah kita mengetahui perilaku-perilaku yang mampu mengundang kepada kematian yang tidak baik tadi, kita hindari sekuat tenaga. Tentunya kita mesti menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar segala bentuk ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita amalkan di dalam setiap hari kita untuk kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian yang baik. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita amalkan, dan tentunya menjadi motivasi untuk kita semua agar kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, yaitu kematian yang indah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti datang dari diri pribadi kami sendiri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.